tentang hal-hal yang membatalkan sholat yang disebut oleh ulama, khususnya dalam ini kitab ada 10 perkara. Kita bahas malam Kamis yang lalu perkara pertamanya yang membatalkan sholat, yaitu berhadas dengan 3 macam hadasnya, baik hadas kecil atau hadas besar atau hadas yang mutawassit, yang pertengahan. Dan banyak ulama membagi hadas hanya kepada 2 bagian, yaitu hadas kecil ataupun hadas besar. Siapapun yang berhadas ketika sholat, maka tentunya sholatnya batal, karena hadas termasuk membatalkan sholat, baik itu dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya, ataupun tanpa pilihan, yaitu keluar begitu saja dari belakang angin, maka batal sholatnya walaupun itu tidak diinginkan. Lalu kita sudah bahas juga tentang salat faqidut tahurain, salatnya orang yang tidak memiliki dan tidak mendapatkan 2 alat suci, yaitu air dan debu. Air untuk tayamum, air untuk wudu atau mandi wajib, dan debu untuk tayamum. Kedua-duanya jika tidak ada dan tidak didapatkan oleh seseorang, lalu dia perlu untuk melaksanakan salat, maka orangnya disebut faqidut tahurain, dan salatnya disahkan walaupun dia tidak berwudu dan dia tidak bertayamum, dan disahkan karena darurat. Tapi jikalau orang yang disebut dengan faqidut tahurain ini salat, dan ketika salat dia mempunyai berhadas, maka batal salatnya. Batal salatnya. Walaupun Al-Imam Al-Isnawi mengatakan tidak batal. Jadi kalau dalam pandangan Imam Isnawi, orang yang faqidut tahurain, kalau dia salat lalu dia kentut, ya udah terusin aja salatnya, karena hadas itu enggak membatalkan salat. Tapi ulama kebanyakan mengatakan maka batal salatnya, sehingga harus diulang dari awal, walaupun dia enggak wudu, enggak tayamum, hanya sekedar mengulang takbirnya dari awal lalu kemudian melanjutkan salatnya, karena hadasnya membatalkan salat walaupun dia itu faqidut tahurain. Lalu ulama mengatakan bahwa yang membatalkan salat itu hadas yang terjadi sebelum salam yang pertama. Kita tahu dalam salat salam 2 kali di akhir salat. Salam nengok ke kanan yang pertamanya, kemudian salam nengok ke kiri. Hadas yang membatalkan salat yaitu hadas yang terjadi sebelum salam, mau di rakaat pertama, rakaat kedua, atau rakaat ketiga atau rakaat keempat, yang penting sebelum salam pertama. Adapun yang hadas yang ada sesudah salam yang pertama, maka tidak membatalkan salat, dengan syarat dia tidak melanjutkan dengan salam yang kedua. Bahkan ulama mengatakan haram salam yang kedua kalau sudah berhadas setelah salam yang pertama. Artinya kalau ada orang setelah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dia itu kentut, buang angin, maka salam yang kedua haram, karena salam yang kedua membatalkan salat. Padahal pada asalnya salam yang kedua hukumnya sunnah, tapi di dalam kondisi itu diharamkan. Lalu kita singgung tentang hal etika, adab yang disebutkan oleh ulama ketika salah seorang di antara kita sewaktu salat berjamaah lalu kemudian dia buang angin. Maka kata ulama, keluarnya itu dengan meletakkan tangannya di hidungnya seakan-akan dia mimisan, supaya orang tidak membicarakannya karena dia buang angin di tengah-tengah jamaah.
dan itu membuat orang jadi menggunjingnya. Dari itu disunahkan dengan memegang tangannya, memegang hidungnya dengan telapak tangannya seakan-akan dia sedang mimisan lalu keluar dari safnya untuk berwudu. Dari situ kalau dia sedang nunggu sholat, ya, misalnya habis qobliyah, nunggu qomat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ketika lagi nunggu itu dia buang angin. Sama juga cara dan etika yang diajarkan, pegang hidungnya dengan telapak tangannya seakan-akan dia sedang mimisan lalu kemudian keluar untuk berwudu. Dan itu supaya orang-orang tidak menggunjingnya. Lalu dari situ juga diambil segala hal yang membuat orang ngomongin kita, maka hal-hal itu ditutupi, jangan sampai orang pada tahu. Sebagai contoh, kata ulama dicontohkan, kalau ada orang ketiduran sholat subuh, ketiduran sampai kesiangan, ketiduran sholat subuh kesiangan, maka hendaklah dia mengerjakan sholat subuhnya itu qadha'nya di waktu duha, supaya orang-orang ngira dia sholat duha. Ya, karena nanti kalau ada orang tahu dia sholat subuh belum sholat subuh, si fulan belum sholat subuh gini hari segala macam, jadi orang pada ngomongin. Maka ketika kita sholat qadha'nya di waktu duha, maka orang akan berpikir, oh ini orang sedang sholat duha. Dan begitulah, ya, begitulah. Apapun yang membuat orang jadi membicarakan kita, kalau kita enggak sembunyikan, maka disuruh kita sembunyikan hal tersebut, supaya tidak jadi orang menggunjing kita di belakang. Itu yang ingin saya tambahkan sedikit dari pembahasan malam Kamis kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.